Video kali ini saya akan membahas tentang pembangunan yang ada di NTT. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pemerintah sangat serius sekali untuk membangun infrastruktur di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena NTT juga menjadi salah satu target wisata yang akan dibuka. NTT punya banyak sekali wisata yang berpotensi untuk menarik banyak wisatawan. Tapi sayang karena akses jalan dan kurangnya promosi dari masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga perkembangan wisata di NTT ini mau dibilang sangat lambat dibandingkan dengan provinsi lain seperti Bali. Hai semua, kembali lagi bersama saya Fonsega di Fonsega Channel. Kita berbicara tentang pembangunan yang ada di NTT. Tentunya teman-teman semua sudah tahu bahwa pemerintah sudah membangun 7 bendungan yang besar-besar sekali di NTT ini. Nah, ini ada alasannya kenapa pemerintah memutuskan untuk membangun bendungan yang begitu besar. Yang pertama, alasan yang pasti adalah di NTT sebagian besar adalah sangat susah sekali dengan sumber air. Ya, sampai sekarang di beberapa titik di wilayah NTT ini masih sangat susah air. Bahkan di wilayah Belu pun akses untuk air itu masih susah. Maka alasan pemerintah untuk membangun bendungan yang besar di beberapa titik itu sangat tepat sekali untuk menolong masyarakat di NTT ini, karena pada kenyataannya adalah sebagian besar penduduk di Nusa Tenggara Timur ini sangat susah sekali untuk air, dan pemerintah melakukan sebuah keputusan yang menurut saya itu sangat tepat untuk membangun bendungan. Kalau harapan saya itu lebih banyak lagi sehingga bisa menolong kekeringan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini. Nah, bendungan yang dibangun ini tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di tempat tersebut, tapi itu bisa dijadikan sebagai sebuah objek wisata, sehingga itu bisa menambah pendapatan daerah tersebut, sehingga membuat kehidupan masyarakat sekitar itu mendapatkan kecipratan rezeki, mendapatkan kecipratan pekerjaan. Karena itu menjadi daya tarik tersendiri, sehingga masyarakat yang datang ke sana itu mereka bisa menikmati itu sebagai sebuah pemandangan, sebagai sebuah wisata. Saya berharap dengan begitu bisa menolong masyarakat di sekitar untuk memiliki pekerjaan, karena itu bisa dijadikan salah satu objek wisata yang menarik perhatian banyak orang. Bendungan itu dibangun di mana saja. Yang pertama yaitu namanya Bendungan Ragnamo. Nah, Bendungan Ragnamo ini dibangun tepat di Kupang. Yang kedua adalah bendungan yang dibangun itu ya namanya Bendungan Temef, yaitu dibangun di Timur Tengah Selatan atau TTS di Soe. Dan yang ketiga adalah Bendungan Rotiklot. Nah, teman-teman, kalau kalian mengunjungi bendungan yang satu ini, indah sekali. Terletak di Belu. Bendungan Manikin itu di Kupang juga. Bendungan yang berikutnya adalah Bendungan Napung Gete, itu dibangun di Sikar. Bendungan yang berikutnya adalah Bendungan Kolhua di Kupang juga, itu dibangun di Kupang. Dan bendungan yang ke-7 adalah Bendungan Embai, itu dibangun di Kabupaten Nagekeo. Nah, biaya yang dilontarkan oleh pemerintah itu sangat besar sekali, yaitu sekitar 5,9 triliun rupiah untuk membangun ke-7 bendungan ini. Nah, teman-teman, inilah sebuah terobosan yang menurut saya sangat luar biasa sekali untuk masyarakat NTT, dan terlebih spesial lagi untuk masyarakat-masyarakat yang dibangunkan bendungan di sekitar mereka. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali karena bisa menolong masyarakat supaya memiliki cadangan air yang besar, dan itu
manfaatnya sangat besar sekali. Berbicara tentang pembangunan di NTT itu tidak hanya kita berbicara tentang pembangunan yang terjadi 5 atau 10 tahun terakhir ini. Otomatis pembangunan di NTT itu setiap tahunnya pasti mengalami yang namanya perubahan. Nah, pembangunan yang berikutnya adalah yang saya merasa itu sangat efektif sekali buat masyarakat Nusa Tenggara Timur, itu ialah akses jalan. Karena saya cukup lama tinggal di Bali, ketika kita mau pergi ke suatu lokasi itu akses jalannya semua itu terhubung. Nah, itu sedang dibangun di Nusa Tenggara Timur. Contohnya saja di Belu, saya terkejut ketika sedang ikut teman mencari hasil bumi itu, banyak sekali akses jalan baru yang dibuka, dan itu sangat luar biasa sekali ketika akses jalan itu tembus ke pelosok-pelosok desa itu. Wow, kayak sebagai warga Nusa Tenggara Timur itu sangat-sangat bangga sekali, karena wow, ini akses jalan itu bisa tembus dan semuanya sebagian besar itu sudah diaspal, dan masih banyak lagi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga, dan itu sangat-sangat manfaat itu sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini. Kayak perbaikan jalan, terus perbaikan jembatan, akses jalan itu sangat luar biasa sekali. Kemudian pelebaran jalan. Nah, itu semua teman-teman tujuannya adalah supaya akses pariwisata di Nusa Tenggara Timur ini bisa terbuka. Nah, itu sangat luar biasa sekali pembangunan infrastruktur jalan di NTT ini. Karena ya seperti yang kita tahu, supaya semuanya bisa terhubung dan berjalan dengan cepat, kita memerlukan yang namanya akses jalan, dan pemerintah sedang mengejar itu. Itu saya sendiri sudah melihat sendiri, sudah merasakan bagaimana pemerintah serius menangani pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur ini. Seperti akses jalan itu sangat-sangat luar biasa sekali, dan pembangunannya itu memakan banyak sekali biaya. Dan kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur patut kita bersyukur dan bangga, karena saya yakin 10-20 tahun ke depan pariwisata Nusa Tenggara Timur itu pasti akan maju sangat pesat sekali. Nah, yang berikutnya adalah tidak dipungkirin lagi adalah seperti listrik. Kita tahu mungkin listrik di Indonesia ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur ini sudah berpuluh tahun berada di sini, tapi tidak semua masyarakat atau tidak semua rumah itu mendapatkan listrik. Tapi syukurnya saya sangat senang, karena di kampung ini juga tahun lalu itu sudah semua rumah mendapatkan akses listrik, dan itu sangat-sangat membantu sekali. Dan mungkin di kabupaten lain pun merasakan hal yang sama. Pemerintah begitu serius untuk menghadirkan listrik untuk setiap rumah, itu sangat-sangat keren sekali, dan membuat anak-anak itu tidak susah lagi belajar, dan terang sudah dekat dengan masyarakat NTT, dan itu sangat keren sekali. Kita berbicara tentang pembangunan yang ada di NTT ini sangat-sangat pesat sekali, dan pariwisata pun mulai pemerintah serius untuk membenahi. Karena seperti yang teman-teman tahu, bukan hanya saja Bali yang punya pariwisata yang menarik, tapi NTT juga punya banyak wisata yang harus lebih banyak dipromosi. Kalau teman-teman tahu pergi ke Sumba itu, aduh, dia punya wisata itu mau dibilang, saya sangat suka sekali. Mulai dari Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya itu, mereka punya wisata di sana itu, pantainya indah-indah, dan beberapa pantai di situ itu terkenalnya sampai di luar sana. Tidak menuntut kemungkinan juga di Soe, di Keva, di Flores Labuan Bajo yang saya dengar kabarnya akan dibuka atau dibangun jalan tol
itu sangat keren sekali teman-teman. Saya tidak sabar lagi itu terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kalau pemerintah serius membangun jalan tol di Labuan Bajo itu, jadi daya tariknya itu sangat luar biasa sekali. Tapi saya mau simpan ini untuk video saya selanjutnya. Jadi saya akan membahas khusus tentang pembangunan jalan tol yang ada di Labuan Bajo, tapi ini masih rencana masih menjadi agendanya pemerintah. Dan jujur saja pembangunan pemerintah juga serius dengan merenovasi, memperbaiki, membenah pariwisata yang ada di NTT ini. Dan di Belu juga punya banyak sekali wisata yang harus dibenahi itu, dan pemerintah sedang memperhatikan itu. Nah teman-teman, itu sangat keren sekali ketika melihat keseriusan pemerintah untuk membangun wilayah Nusa Tenggara Timur ini untuk jadi lebih baik lagi. Dan harapan saya ke depan itu suatu saat NTT ini memiliki pariwisata yang besar sehingga bisa menolong banyak anak-anak muda untuk mengurangi pengangguran yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini, dan juga ya bisa mendapatkan banyak income untuk daerah sehingga menaikkan standar ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di pelosok-pelosok desa itu punya kehidupan yang lebih baik, karena saya yakin ketika pemerintah serius ini tidak ada yang mustahil. Dan tugas kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita support perubahan yang ada, mari kita support pembangunan yang ada. Selagi itu untuk membuat hidup kita jauh lebih baik, kita harus mensupport. Jangan kita membatasi diri kita untuk membuka hal-hal baru untuk menolong kita jauh lebih baik. Dan saya berharap suatu saat pemerintah lebih memperhatikan yang namanya pendidikan di NTT, karena saya yakin dengan adanya pendidikan di NTT ini akan membuat masyarakat NTT itu lebih cepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Seperti yang teman-teman tahu bahwa NTT masuk urutan kelima provinsi termiskin di Indonesia. Tapi ya itu sesuai fakta bahwa memang kita harus bisa menerima kenyataan itu, tapi kita juga harus bisa mendorong diri kita untuk jadi lebih baik. Nah, buat teman-teman NTT, tetap semangat menyambut perubahan yang ada, dan kita harus bisa mensupport pemerintah dengan perubahan yang ada. Ketika kalian mungkin bekerja di luar negeri, di luar kota, melihat perubahan yang terjadi di NTT seperti akses jalannya yang sudah sangat bagus, dan ya banyak sekali pariwisata yang dibuka untuk supaya mendatangkan banyak wisatawan. Saya berharap pandemi ini cepat berlalu sehingga akses yang ditutup itu dibuka kembali, sehingga menolong banyak sekali masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini. Oke, itu saja dari saya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share video ini, dan terus dukung channel ini supaya bisa memberikan banyak informasi seputar NTT dan sekitarnya. Saya Fonseca, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Peace.